kabar? Gimana coba? Kakak diundang ke Taman Mini lagi nggak? Waktu itu kan harusnya khotbah ya di Taman Mini. Hmm. Online, offline kan? Mm-mm. Oh, nggak bakal nyampe. Jadi gara-gara offline, pas tanggalnya lagi COVID, ya nggak jadi. Nggak jadi ya? Iya. Salah bulan lalu mestinya deh Juli itu kalau nggak salah. Ibadah pagi siang sore tuh. Oh, iya. Kakak udah offline ya ibadahnya ya? Udah 2 bulan lebih. Gimana? Itu diselang-seling gitu, Kak, jemaat Eh, bangkunya? Kalau aku, ya, jadi satu ruangan kan biasanya 120 Hmm. orang. Cuma kita bikin di setengahnya aja. Jadi Oh. akhirnya kita yang tadinya cuma 2 kali ibadah, jadi 3 kali ibadah. Gitu. Oh, iya, 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 iya. Ya karena kan nggak memungkinkan kan, kita jadi harus menambah jam ibadah. Betul. Bang, di gereja Eva udah mulai, Pak? Belum, belum Pak, masih online. Oke. Sama di gereja kami juga masih online. Aku nih habis streaming aku tadi jam 7. Oh, Streaming. Ya, setiap hari Kamis malam ada peningkatan spiritualitas berskala besar, kayak malam penyembahan, pujian penyembahan gitu. banyak ya hamba Tuhan tiap hari Kamis loh ambilnya. Untungnya Iya ya? ya. Enggak, biasa Iya kemarin benar kita sih hari undang Kamis. evangelis Debbie Basir minggu lalu. Hmm. Ya, dia juga ada program hari Kamis jam 8, tapi dia udah rekam duluan. Terus nanti langsung Oh, gua kirim ke mana YouTube gitu. oke. Ya. Jadi sekarang hamba-hamba Tuhan jadi YouTuber nih banyaknya. Iya, bener. Ya, ya, ya. Oke, kita nunggu sebentar lagi Bu ya. Sekarang, oke, tunggu 5 menitan lagi nih Bu. Nanti seberapa punya ada, kita mulai aja. Gitu. Biasanya ada berapa orang yang ikutan? Yang online itu minggu lalu sekitar 15-an Bu. Ya, kadang bisa lebih tapi stabil, ada yang keluar lagi internetnya nggak stabil gitu. Sinyalnya, Iya, Ya, jaringannya ya. itu sih kelemahannya ya. ya kelemahan di Indonesia gini Bu, beda sama di luar. C yang orang Inggris. Terus gitu. Enggak, waktu kita jalan keluar gitu, misalnya nginep di hotel, wah kenceng banget gitu loh. Internet Hmm. Hmm, nggak ada masalah gitu. Ini iya. ini sejak pandemi kita udah Mbps-nya udah tinggi kan, tetap aja turun karena banyak yang pakai. Iya. Mhm. Karena semuanya sekarang perusahaan internet juga lagi laku-lakunya. Benar Bu. Iya. Ya, kantoran pun juga mereka udah sediakan staffnya laptop dan paket internet. Sekolahan apalagi Bu. Nah, anak-anak Ibu yang masih itu kan, masih interaktif pakai Zoom atau apa gitu ya. Masih, cuman kan anakku yang paling gede udah mau kuliah. Oke. Jadi dia sih belum tahu nih nanti gimana. Kalau yang SMP ya Zoom semua. Oh, nah. Cepat tuh Bu ya. Anak udah mau kuliah, ibunya masih kayak ABG. Wih, Puji Tuhan. Eva juga nih kayaknya tambah cerah ya. Aduh. belum Kak. Belum. Ya, amin. Aku belum. Halo, Amang. Ada yang Oke. udah masuk juga. Halo, Ibu Maya, Ibu Ani, Ya, Kak Debbie. Kak Debbie, Pak Fendi. Halo, Kak Eva, kedengeran nggak aku? Kedengeran, kedengeran. Tapi ininya nggak ada videonya. Iya, masih di kantor soalnya malu. Ya, karena juga banyak kerja juga Bu Virji, jadi mungkin dalam perjalanan atau apa, jadi mereka pakai audio aja. Gitu. Ya. Ya, kita 1 menit lagi kita mulai Kak Eva ya. Nanti Kak Ima Ya, Pak. rangkap menjadi MC, moderator. Siap. Jadi Bu Virji udah belum ke Bali lagi dong Bu ya?
tempat Pak Timotius. Belum, mestinya kemarin ada acara Kingdom Iya. September, tapi kan nggak jadi ya. Tapi aku rencana minggu depan mau ke Bali. Oke. Itu syaratnya bagaimana, Bu? Masih tetap tes COVID atau udah enggak lagi atau bagaimana? Kalau pakai pesawat masih pakai rapid test. Oke. Cuma Ya. katanya kalau naik mobil enggak sih. Oh, no, Aku belum. belum tahu sih mau naik apa. Oke. Iya. Naik mobil juga enak sih kan sekarang. Benar. Iya. Sepi, Bu, sekarang. Zaman PSBB juga ya nggak begitu ramai juga sih. Gitu loh. Karena kan tadi company juga batasi tidak boleh 5% ke kantor gitu kan. Ya lumayan, tapi ya kita harus protokol PSBB karena sekarang di Jakarta jalur merah, zona merah, Bogor juga, Bekasi Iya. juga, ya malah di Bandung atau Bogor saya dengar udah perlakuan jam malam. Jadi PKL tidak boleh jualan di atas jam 6 sore. Sama dengan Depok. Oh gitu ya? Oh iya, Sama. Depok duluan, benar. Betul. Depok. Oke. Depok karena istrinya wali kota kena COVID. Kena ya, Bu? Itu dia. Jadi mereka pada bikin jam 6 udah sepi sekarang di Depok jam 6. Betul. Ya, jadi kayak ibaratnya kayak di luar negeri, Bu ya. Di Eropa atau di Sydney kan jam 5 udah tutup. Jadi belanja bener. ke supermarket lunch time jadinya. Iya, tapi kan mereka pada nongkrong toh di kafe-kafe. Iya, Kalau betul. Ya, betul. di sini nggak ada yang nongkrong juga. Ada, Bu. Iya. Oke. Selamat malam. Malam, Ibu Rita. Kabar Bu Virgi? Luar biasa sayang. Kita dekat tapi jarang ketemu ya. Iya. Tahu nih orang Depok. Iya, tapi jarang ketemu. Jarang banget. Sehat Bu? Sehat sayang. Ibu gimana? Puji Tuhan sehat. Harus Yes. harus sehat. Harus sehat jasmani rohani ya. Yes. Padahal saya tuh dari zaman COVID, Maret, sampai hari ini nggak pernah nggak keluar rumah. Selalu keluar rumah tiap hari. Oke. Iya, tapi puji Tuhan ya. Jadi kita Benar. benar-benar jaga kesehatan sih. Iya. Harus. Olahraga ya Bu? Olahraga. Sepedaan ya, Bu? Lagi ngetret beda ya. Sepedaan. Harus ya. Ya. Tapi yang pasti bahagia lah, sukacita. Ya itu nomor satu. Itu Itu dia. nomor Number satu. one. Yes. Betul. Aku Pasti kadang itu. juga nggak makan vitamin, lupa. Tapi yang penting sukacita. Sukacita Iya. itu. Oh. Betul. Dan menikmati ya. Ya. Oke lah. Oke. Mungkin Kak Eva bisa dimulai dulu aja Kak Eva. Nah, ya Kak Eva, silakan deh. Itu suara apa ya? Aduh, telepon aku, sorry. Oh, pantesan. Udah mulai, Pak? Iya, silakan Kak. Oh, udah. Iya. Shalom semuanya. Puji Shalom. Tuhan. Kita bisa bertemu lagi walaupun dalam ibadah Zoom. Sukacita sekali rasanya kita boleh ketemu di Zoom. Apalagi aku nggak di PDU Mustika Ratu lagi. Jadi senang banget kalau ada Zoom PDU Agape Mustika Ratu. Kita akan mulai ibadah kita karena kita cuma 1 jam ya Pak Denny ya. Ya. Mempersingkat waktu. Bu Rita boleh pimpin kita dalam doa pembuka. Ya. Setelah itu nanti kita mulai penyembahan. Ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, puji syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh kembali bertemu lewat media sosial kami pada malam ini. Kami percaya Tuhan, roh kami sama adalah roh di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin ibadah ini sehingga kami walaupun tidak dapat bertemu muka dengan teman-teman kami, tapi kami boleh bersuka cita karena kami punya roh yang sama. Roh Kristus dalam memimpin kami pada malam hari ini sehingga ibadah kami
boleh menjadi suatu dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Engkau hadirkan Ibu Virgi di tengah-tengah kami. Tuhan berkati pelayanan Bu Virgi pada malam hari ini, bahkan pada pelayanan selanjutnya dimanapun Ibu Virgi berada. Tuhan, Engkau urapi dia dengan luar biasa, Engkau berkati dia, segala apa yang ditabur di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan perhitungkan. Kami percaya Tuhan kalau dia boleh hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini, bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhan yang mempersatukan kami, sehingga kami boleh bersuka cita masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bawa jiwa-jiwa yang lain untuk boleh bersama-sama dengan kami pada malam ini. Tuhan, bersuka cita, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau Tuhan setelah ibadah ini, Tuhan taruhkan di hati kami masing-masing rema, sehingga ketika kami berpisah, ada sesuatu yang Tuhan taruhkan di hati kami, untuk kami rindu melakukan firman Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, biarlah Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari setiap kita buka hati. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Haleluya. Kita angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat, bawa persembahan ke tempat ini, pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak menghadiri, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita akan pujian dari awal dengan lebih sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan menghadiri, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali katakan, oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusan melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Mari pribadi lepas pribadi sembah Tuhan, angkat suaramu dan hati tunaikan syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Padamu kami berharap, padamu kami berseru, Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan yang amat baik. Segala puji syukur bagi-Mu, kami naikkan persembahan syukur kami, karena Engkau sangat baik Tuhan. Selamanya Engkau baik Yesus, apapun keadaan kami, Engkau tak pandang rupa kami, Engkau selalu memperhatikan kami Tuhan. Yesus baik, sungguh baik, kasih setia-Mu satu selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari saudara undang Roh hadir saat ini memenuhi setiap hati kita. Biar hadirat Tuhan tercurah saat ini dimanapun kita berada. Kita tidak terhalang oleh ibadah pun, tapi Tuhan ada di setiap pribadi kita saat ini, setiap pelawat kita. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kekuatan pada kami yang lemah. Kau beri semangat baru pada kami yang lesu. Engkau beri kesembuhan pada setiap kami yang sedang sakit. Kau pulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang sanggup memuaskan setiap dahaga kami. Kami merindukan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau teramat dahsyat Tuhan, ajaib segala perbuatan-Mu, Yesus. Terima kasih, terima kasih, haleluya.
Terima kasih. Haleluya. 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 Ya Yesus. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan imanmu katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di, katakan kelepasan, kelepasan terjadi. Sekali lagi katakan pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih. Terima kasih. Waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk Bu Virgi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur bisa bersama-sama dengan saudara-saudara dari PDO Mustika Ratu. Hamba percaya Tuhan hari ini sendiri yang akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, Amin. kami lewat firman-Mu. Pakai hamba yang tidak ada apa-apanya ini agar Engkau semakin besar, hamba tidak perlu kelihatan, segala kemuliaan hanya dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap menerima dan melakukan firman. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini temanya merdeka dari kecewa. Makanya saya pakai baju merah, merdeka ya. Kan kita baru ulang tahun kemerdekaan RI ya, bulan Agustus. Merdeka dari kecewa. Nah, kita buka dari Matius 13, ayat 53 sampai 58. Matius 13, ayat 53 sampai 58. Saya akan baca buat kita semua. Matius 13 ayat 53 sampai 58. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah dia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asal sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat yang diadakannya di situ. Suara saya terdengar nggak ya?
Jelas? Oke. Nah, saudara terkasih, tadi temanya merdeka dari kecewa. Hari itu Yesus ada di Nazaret. Setelah dia melayani dari tempat-tempat lain, dia kembali ke tempat di mana dia dibesarkan. Rumahnya Yesus ada di Nazaret. Nah, saudara terkasih, ketika Yesus sampai di Nazaret, itu sebenarnya Yesus mengajar dengan dahsyat, bahkan melakukan banyak mujizat. Dan kalau saudara baca dari ayat 54 dikatakan mereka takjub begitu ya. Orang-orang di Nazaret itu takjub melihat Yesus yang mengajar dengan kuasa dan juga mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi saudara, ayat 55 di situ mulai tuh mereka bilang, bukannya ini anak tukang kayu. Lalu mereka mulai melihat asal-usul Yesus, siapa saudaranya, bagaimana saudaranya. Dan akhirnya mereka dikatakan kecewa, saudara. Ya, siapa yang hari ini sedang kecewa? Ya, kita lihat ini, saudara. Jadi, saudara perhatikan di situ, sebenarnya di Nazaret itu, orang-orang takjub melihat Yesus. Tetapi ketika mereka melihat Yesus saudaranya siapa, dia anak tukang kayu, akhirnya mereka menjadi kecewa. Ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, tema hari ini adalah merdeka dari kecewa. Saudara terkasih, kenapa sih orang kecewa? Ada dua hal. Yang pertama, karena tidak puas. Karena mereka punya ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang terjadi. Ngerti ya, saudara? Jadi, orang itu kenapa kecewa? Karena tidak puas. Karena ekspektasi yang mereka harapkan tidak sesuai dengan yang mereka dapatkan. Misalnya nih ya, saudara, kenapa istri kecewa? Karena berharap suami itu mestinya begini. Kenapa suami juga kecewa? Mestinya istri begini. Kenapa banyak dari kita yang kecewa juga kepada pemimpin? Aduh, kan mestinya pemimpin seperti ini. Nah, ini saudara, perhatikan tadi. Yesus tuh dahsyat. Dia mengajar dengan luar biasa. Bahkan dia melakukan banyak mujizat. Tetapi ketika orang-orang di Nazaret tempat Yesus dibesarkan itu melihat, mereka ekspektasinya begini. Ini kan Mesias. Iya sih, dia dahsyat. Katanya Mesias. Tapi kok Mesias begini sih? Kok Mesias anak tukang kayu sih? Kok Mesias lahirnya di kandang domba? Nah, ini saudara, ekspektasi mereka itu, Mesias itu harusnya tidak seperti ini. Nah, kita juga sering kecewa karena kita punya ekspektasi yang tidak sesuai, yang akhirnya kita kecewa, saudara. Nah, hati-hati. Yang pertama, kenapa orang kecewa? Karena tidak puas. Karena ekspektasi yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, saudara, memang waktu kita melihat orang, keadaan, tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, orang tuh kecewa karena nggak puas, saudara. Ya, kalau hari ini saudara sedang kecewa, coba cek deh. Karena kita berharap begini, ekspektasi kita tinggi sekali, maka tidak terjadi sesuai dengan harapan kita, kita kecewa. Mestinya kan jadi pelayan Tuhan nggak begini. Kok begitu sih? Dia kan orang Kristen. Nah, ini saudara. Mestinya kan pemimpin tidak seperti ini. Waktu kita berekspektasi dengan cara pemikiran kita sendiri, yang salah, pasti kita jadi kecewa. Kita jadi nggak puas. Mestinya begini, mestinya begitu. Hati-hati loh, rasa tidak puas itu mengakibatkan kecewa. Rasa tidak puas mengakibatkan kecewa. Jadi, memang harusnya supaya kita nggak kecewa, kita itu tidak boleh punya keinginan lain lagi. Selain dalam berharap kepada Kristus. Ngerti ya, saudara? Orang-orang di Nazaret hari itu menjadi kecewa. Padahal mereka harusnya bisa terima mujizat Yesus. Harusnya mereka bisa terima keselamatan hari itu. Tetapi karena mereka kecewa, mereka jadi menolak Yesus. Orang yang kecewa akan menolak. Tadi tuh, ayat 57. Mereka kecewa dan akhirnya menolak, saudara. Nah, saudara, kita akan kehilangan banyak hal-hal yang baik dalam hidup kita ketika kita menjadi kecewa. Nah, yang pertama kenapa kita kecewa tadi? Karena tidak puas. Karena kita punya ekspektasi dan itu tidak terjadi. Lalu bagaimana, Bu? Tapi kan wajar dong, kita ini dalam rumah tangga berharapnya begini, dalam pekerjaan berharapnya begini. Makanya saudara, berharap itu hanya boleh kepada Tuhan.
Amin. Memang supaya kita tidak kecewa, harusnya kita memang ada di posisi sampai tidak punya keinginan lagi selain Tuhan itu sendiri, selain berharap pada Kristus sendiri. Karena saudara, kalau kita selalu harusnya orang tua begini, harusnya pemimpin, wah saudara waktu kita selalu ekspektasi harusnya begini, kita akan capek, lelah, dan akhirnya akan kecewa. Dan itulah cara iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia membuat kita tidak bisa mengerjakan hal yang seharusnya kita kerjakan. Konsentrasi kita tuh jadi sudah kemana-mana karena kita selalu ekspektasi berlebihan, merasa tidak puas, dan akhirnya kecewa. Saudara, kalau kita selalu ekspektasi sesuai yang kita anggap benar, di mana-mana kita pasti kecewa. Contoh di Mustika Ratu bisa juga nanti kita kecewa. Akhirnya kemana aja kita pergi kita kecewa. Karena kita ekspektasinya sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai keinginan Allah. Kamu berharap orang harusnya melakukan ini, melakukan itu. Padahal begini ya saudara, dalam hidup orang percaya, kita udah tidak seperti itu lagi. Kita bukan lagi berekspektasi A, B, C, D. Tetapi kita lakukan saja bagian kita. Kita lakukan saja bagian kita. Contoh, jika kita bawahan. Kita bukan lagi berharap, oh harusnya ya bos saya nih begini. Harusnya bos saya tuh kasih saya dong kesempatan untuk cuti. Harusnya bos saya pengertian dong, saya sudah kerja lama. Harusnya suami saya begini dong. Harusnya istri saya begini. Harusnya orang tua saya kuliahin saya dong. Harusnya orang tua saya ngerti dong, saya udah capek. Harusnya. Nah, sebagai orang percaya, untuk saudara dan saya nggak kecewa. Yang pertama, karena tadi sebabnya kecewa itu adalah tidak puas, merasa ekspektasi yang diharap itu tidak terjadi. Maka jalan keluarnya di poin pertama ini adalah saudara dan saya harus melakukan apa yang Tuhan mau saja. Tidak usah berharap begini. Karena ekspektasi sesuai dengan yang kita anggap benar tuh belum tentu benar. Yang benar itu adalah kita harus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya nih di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya udah lakuin itu aja. Nggak usah punya ekspektasi atau harapan yang di luar dari keinginan Tuhan. Tidak perlu saudara, karena percayalah upah itu dari Tuhan, bukan dari manusianya. Misalnya lagi, kalau kita sebagai hamba-hamba atau orang yang dipimpin oleh orang lain, kan dikatakan di dalam firman Tuhan, hai hamba, tunduklah kepada pemimpinmu, tuanmu yang bengis sekalipun. Jadi bagian kita hari ini supaya kita nggak kecewa ya kita lakukan saja. Lakukan saja saudara apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nggak usah jadi kalau melakukan tuh tulus gitu loh maksud saya. Lakukan saja yang Tuhan mau. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Tuhan suruh tunduk kepada pimpinan, tunduk saja. Tidak ada ekspektasi lain. Jika kita harus menghormati orang yang terbaik seperti itu Tuhan, ya lakukan itu saja. Jadi saya percaya, kita harus sudah nggak punya tuntutan lagi. Sampai nggak punya keinginan lagi. Kan kalau ya kehidupan manusia itu biasanya take and give ya saudara. Lu bikin baru gue kasih. Kalau ada juga lo jual gue beli gitu ya saudara. Tapi saya percaya bahwa yang Tuhan ajarkan adalah give and give. Ya, ketika kamu sibuk untuk give and give, kamu akan lupa dengan take and give. Memang take and give itu manusia sekali ya, manusiawi begitu take and give. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Kristus, kita tidak lagi berekspektasi orang bikin apa, atau orang harus bagaimana supaya kita bagaimana. Tetapi yang kita lakukan adalah we give. Saya percaya dalam hubungan, jika kita selalu sibuk untuk memberi, kita nggak akan lagi menyibukkan diri dan bertengkar untuk masalah, kok kamu nggak begini, kok kamu nggak begitu, dan akhirnya kita nggak kecewa. Saudara, orang yang nggak kecewa tuh hidupnya luar biasa, amin. Mukanya pasti bahagia, cerah, dan dia akhirnya bisa menerima semua yang baik dari Tuhan. Perhatikan, orang-orang Nazaret tidak bisa dikatakan Tuhan tuh di ayat 58 tidak banyak mujizat yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka kecewa.
Orang yang kecewa akhirnya nggak bisa dapat apa-apa yang baik dari Tuhan. Banyak hal yang dia lewati karena kecewa. Nah, tiap hari ngurusin kecewa deh, kasihan deh ya. Jadi sekali lagi, yang pertama, kenapa orang kecewa? Karena punya ekspektasi berlebihan, yang akhirnya tidak terjadi. Lalu bagaimana dong Bu, supaya kita tidak berekspektasi? Ya makanya, saudara dan saya, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan saja yang Tuhan mau. Tidak perlu lagi punya ekspektasi, tuntutan atau harapan, tapi lakukan saja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan saja firman. Saya percaya ya. Makanya Yohanes 8 ayat 32 berkata begini. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Perhatikan, kamu akan mengetahui. Jadi sebenarnya kebenaran benar-benar bisa memerdekakan kita nggak? Tidak semua bisa merdeka karena kebenaran, karena di situ dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran seperti apa yang bisa membuat kita merdeka? Termasuk merdeka dari kecewa. Jika kebenaran yang kita ketahui. Nah, saudara mesti tahu dulu nih, apa? Firman Tuhan itulah kebenaran. Kebenaran yang kita baca terus-menerus dan kita ketahui, kita renungkan, itu baru akan memerdekakan kita. Jadi hari ini, saudara tidak usah punya ekspektasi, saya hidup nih benar loh. Aku saksikan nggak expect apa-apalah. Pokoknya saya lakukan, kerja, give. Aku nggak peduli lagi dengan take and give. Karena menurut saya hidup ini bukan take and give, tetapi memberi, dan memberi. Yesus itu kan selalu memberi hidup. Nah kalau saudara udah begini, saudara tuh nggak punya harapan untuk dihargai lagi, atau harapan untuk diberi. Kan kita kadang aku mengasihi supaya aku dikasihi, begitu ya. Aku memberi supaya aku diberi. Padahal Tuhan Yesus berkata apa dalam Lukas 6? Dikatakan jika engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Jika engkau memberi pinjaman buat orang yang juga bisa membalas engkau kembali, apa jasamu? Orang jahat pun bisa melakukan demikian. Jadi kalau saudara baca ya, Lukas, lalu Matius 5, Lukas 6, tentang kasih, itu bicara kasih selalu bicara more, gitu loh. Misal, Yesus bilang apa? Kalau ada orang minta kamu jalan 1 mil, kamu jalan 2 mil. Ada orang minta bajumu, kasih sekalian jubahmu. Jadi kalau ngomong kasih itu selalu bicara yang lebih, dan lebih. Itu bicara selalu memberi. Sampai tidak ada batasannya. Nah kalau hari ini, kita masih berharap, oh harusnya begini, ekspektasi. Atau ketika kita melakukan sesuatu ada balasannya. Maka saudara kita nggak punya jasa apa-apa. Karena orang jahat juga bisa lakukan itu. Dan kita pasti akan kecewa. Di mana aja kita kecewa. Di rumah tangga kita kecewa, hati-hati ya. Kecewa ini penyakit akhir zaman yang luar biasa ini saudara. Saudara, Elia aja pernah kecewa dan dia mau mati. Ngerti nggak saudara? Itu nabi loh, ya. Nabi aja waktu dia kecewa, dia tuh bilang aku mati aja gitu. Nah banyak orang hari ini, udahlah mati aja lah, udahlah nggak punya suami sekalian ya nggak apa-apa lah, udahlah punya anak juga nggak pernah ngebahagiain. Nah ini kecewa ini saudara hati-hati. Ini MPP, mati pelan-pelan. Orang yang kecewa itu saudara sedang minum racun, dia yang minum, tapi dia berharap orang yang terluka atau orang yang mati. Padahal dia yang akan terluka, terhilang. Ingat ya, iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi hari ini, siapapun kita yang masih kecewa, yuk, yang pertama, jangan punya ekspektasi lagi. Nggak usah lagi kita punya ekspektasi harus begini, harus begitu. Jangan ada rasa tidak puas, karena rasa tidak puas itu membuat kita menjadi kecewa. Maka itu kita harus memandang Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa sih orang kecewa? Hanya ada 2 poin ya hari ini. Tadi yang pertama karena tidak puas dan punya ekspektasi yang akhirnya tidak terjadi sesuai dengan dia harapkan. Di situ kan dikatakan begini, Yesus mengajar orang itu lalu membuat orang-orang itu takjub. Dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Jadi sebenarnya mereka mengakui loh, Yesus tuh keren. Tapi akhirnya mereka menolak. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kecewa kenapa? Yang pertama, karena dia pikir loh harusnya, katanya Mesias, harusnya begini dong, harusnya begini. Nah ini ekspektasi yang salah. Sampai hari ini, Israel hanya baru 20% yang menerima Yesus. Kenapa?
Karena mereka tidak dalam bayangan ekspektasi mereka. Mesias itu datang dengan segala kemegahannya, sementara Yesus datang dalam segala kerendahan hatinya. Dia lahir di kandang domba, kemudian dia juga dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu bagian utara, Galilea. Makanya dibilang tidak pernah ada yang baik keluar dari utara. Padahal ada Sumatera Utara, ya, Sulawesi Utara, banyak juga yang bagus dari utara. Sampai hari itu dikatakan nggak ada yang baik keluar dari Galilea. Jadi Yesus itu tidak diperhitungkan, saudara. Karena orang melihatnya dengan ekspektasi yang mereka harapkan. Nah, yang kedua, kenapa mereka itu kecewa? Nah, itu dia bilang begini, ini bukannya anaknya tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria? Saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon. Orang Nazaret melihat secara mata manusia. Melihat keadaannya, melihat orangnya, asal-usul Yesus. Mereka jadi kecewa. Saudara, orang yang memandang dengan mata manusia, tidak memandang dengan cara memandang Tuhan, atau tidak memandang Tuhan, pasti kecewa. Saya yakin ketika kita tidak memandang Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, apapun keadaan kita hari ini, di masa sulit seperti ini pun, dalam masa pandemi, saya mau menyebut pandemi ini bukan pandemi corona, tapi Corona Academy. Corona Academy. Karena ini akademi untuk kita sedang dibentuk Tuhan, dan percayalah waktu kita merespon dengan benar, kita akan keluar sebagai pemenang. Jadi saudara terkasih, yang kedua karena orang Nazaret ini nggak pandang manusia, nggak pandang Tuhan, tapi pandang manusianya. Mereka pandang manusianya. Sebenarnya dia tahu mujizat yang dilakukan Yesus. Yesus mengajar dengan luar biasa, tapi mereka lihat Yesusnya, lihat Marianya, lihat Yusufnya, lihat saudara-saudaranya. Sampai Yesus bilang tidak ada nabi yang diterima di tempat asalnya. Mungkin dari kita juga banyak sih yang kalau kita bicara firman, orang mulai ngomong, kamu kan dulu, emangnya gue nggak tahu lo penjahat. Nah, makanya ada orang-orang yang tidak berhasil menerima kelepasan, sukacita, keselamatan, karena dia bukan lihat Tuhan, tapi lihat manusia. Nah, saudara terkasih, kuncinya yang kedua bagaimana supaya kita nggak kecewa? Pandang Tuhan. Pandang cuma kepada Tuhan. Ada lagunya ya, pandang terus padanya, pandang pada Yesus, jangan pandang salah orang lain, pandang pada Yesus. Orang yang memandang Tuhan, dia akan bisa mengakui bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu yang dia alami. Perhatikan ya, saya ulang lagi. Orang yang selalu memandang Tuhan, dia akan sanggup mengakui bahwa Tuhan ada dalam segala sesuatu yang dia alami. Sekalipun itu dalam sakit penyakit, sekalipun dalam keadaan terpuruk, sekalipun dalam keadaan dihina, sekalipun dalam Corona Academy, sekalipun dalam keadaan tertindas, dia selalu berhasil melihat Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang memandang Tuhan itu, dia nggak akan lihat masalahnya. Dia nggak akan lihat, kenapa gue punya pemimpin begini? Kenapa gue punya suami begini? Kenapa nasib gue begini? Tetapi dia selalu berhasil melihat Tuhan di dalam segala sesuatu yang dia alami. Dia selalu bisa melihat ada Tuhan di dalamnya. Lewat apapun yang terjadi. Nah saudara, sekalipun tidak baik, orang yang selalu memandang Tuhan akan berhasil melihat Tuhannya. Bukan masalahnya. Daud seperti ini, makanya dia nggak kecewa. Daud kalau mau kecewa, dia punya mertua mengejar-ngejar dia dengan 3.000 orang. Mertua macam mana itu? Harusnya saudara kalau jadi Daud nih, wah, aduh, punya mertua kok gini amat begitu ya saudara ya. Saudara belum sampai mau dibunuh kan sama mertua kan? Paling baru diomongin gak enak. Ini Daud sampai mau dibunuh 3.000 orang loh. Sakit hati nggak sebenarnya Daud? Tapi tidak ada satu kata kecewa pun di dalam kata-kata Daud. Kenapa? Daud selalu berhasil melihat Tuhan dalam keadaan yang paling pahit sekalipun. Makanya Daud berkata di Mazmur 119 ayat 71, bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Keren ya. Orang yang selalu memandang Tuhan gak akan kecewa. Walaupun dia lihat udah keadaan di sekeliling itu tidak baik, orang-orang yang ditaruh di sekeliling kita kayaknya gak baik, dia selalu berhasil menemukan Tuhan. Saya ini menikah dengan orang yang, suami saya ini orang keras banget, saudara. Orang keras gitu, saudara. Jadi saya benar-benar ngalah begitu sama dia.
Tapi saya percaya, saya selalu bisa melihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Udah mertua saya keras, dapat lagi suami keras, wah pokoknya komplit deh saudara. Tapi saya berhasil melihat Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadinya saya menjadi orang yang tidak kecewa, malahan saya sebagai orang yang menang. Saya jadi orang yang luar biasa hari ini. Saya percaya saya luar biasa hari ini bersama Tuhan karena saya selalu berhasil melihat Tuhan. Amin. Kalau kamu selalu berhasil melihat Tuhan dalam keadaan apapun dan nggak melihat masalah atau melihat keadaan dan melihat manusia, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Daud itu dalam tertindas pun dia bilang baik, good, nggak apa-apa Tuhan, karena aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi nggak usah ada yang hari ini ngerasa kok gini amat ya hidup ya. Hey, hidup itu luar biasa loh. Bahkan kasih karunia Tuhan itu lebih baik daripada hidup itu sendiri. Jadi jangan pernah kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, pandang sama Tuhan. Kalau kau pandang sama Tuhan, pasti kamu tuh kalau mandang Tuhan yang bisa kamu lihat tuh keindahan Tuhan aja. Kamu nggak akan lihat, kalau kamu lihat orang ya, saya kasih tahu. Even kamu ngelihat saya hari ini, ada aja nih, ih kok antingnya panjang-panjang begitu sih? Ih kok bajunya merah begitu sih, kayak apaan aja sih? Itu kok lipstick kok mirip? You know, when you see people, waktu kamu ngelihat manusia dan ngelihat orang di sekitar kamu, sekalipun itu orang yang dekat sama kamu selalu ada aja kejelekan yang kamu lihat dari mereka. Percaya deh, ada aja. Tapi waktu kamu mandang Tuhan, ada nggak kejelekan yang kamu lihat dari Tuhan? Nehi, nggak ada. Waktu Daud berkata dalam Mazmur 63, aku memandang engkau di gunung kudusmu, yang aku lihat tuh kemuliaanmu. Bahkan yang aku lihat kuasamu, kekuatanmu. Wih, orang kalau mandang Tuhan, yang dia lihat tuh kekuatan Tuhan, karyanya Tuhan, ajaibnya Tuhan, kasihnya Tuhan, nggak ada yang buruk. Makanya saudara dan saya harus mandang sama Tuhan. Karena kalau kita mandang sama manusia, mungkin hari ini dia kelihatan manis. Wah, kita berteman dengan luar biasa. Apalagi makin berteman, makin akrab katanya, makin bau begitu ya saudara. Ada aja saudara. Dulu nggak kenal sama gembala kita, nggak kenal sama pendeta kita. Makin kita sering ke rumahnya, kok gitu ya pendeta ya. Nah ini orang akhirnya kecewa, keluar dari gereja, mundur dari pelayanan. Nah ini ekspektasi yang tadi pertama tidak sesuai dengan apa yang terjadi, pengharapannya nggak sesuai dengan kenyataan karena apa? Dia salah. Dia harusnya kan berharapnya sama Tuhan bukan dengan ekspektasi kepada yang lain. Dan yang kedua karena tidak memandang Tuhan. Saya percaya waktu kita memandang Tuhan, makanya Daud tidak kecewa. Punya mertua, dikejar-kejar, mau dibunuh, 3.000 orang kejar dia. Sampai Daud tuh jadi pelarian loh. Saudara. Kemudian punya istri yang adalah anaknya Saul. Nari salah, diem salah. Lagi nari enak-enak memuji Tuhan, malah diomelin juga. Tapi adakah Daud menjadi orang yang kecewa? Tidak. Bahkan ketika istrinya Mikal berkata, mengapa raja mempermalukan diri? Daud menari-nari membawa tabut Allah. Daud bilang apa? Akan mempermalukan diriku lebih seperti tetap bisa melihat Tuhan dalam segala sesuatu yang dia alami. Makanya dia bisa berkata dalam Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waktu kita berhasil melihat Tuhan dan memandang Tuhan, kamu gak akan pernah kecewa. Saya pastikan apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu hari ini, musim dingin kah, musim rontok kah, musim pandemi kah, saya percaya kamu gak akan kecewa kalau kamu berhasil melihat Tuhan. Jadi saudara, Daud selalu berhasil melihat Tuhan dan keindahannya. Itu fokusnya Daud. Itu sebabnya Yeremia 17 katakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Orang kalau lihat Tuhan terus tuh, wah dia diberkati. Tapi waktu dia lihat manusia dikatakan celaka. Dan orang itu akan seperti semak yang selalu melukai. Saudara pernah nggak sih pergi ke semak-semak begitu? Kalau saudara lagi jalan di semak belukar kan terluka ya, ada tangan kita lah, kena lah, inilah. Kenapa? Orang-orang yang kecewa itu selalu bisa melukai sesamanya.
Makanya kalau lagi ditanya, gimana kabar kamu? Ya gini-gini aja lah. Nanti ditanya sama suaminya masak apa? Ya apa kek, apaan aja lah, pokoknya lo makan. No, orang kalau kecewa tuh, yang keluar tuh selalu nggak baik, saudara. Perbendaharaan kata-katanya, hatinya, pikirannya, semuanya nggak baik. Nah makanya hari ini jangan lihat manusia, pandang kepada Tuhan. Kalau kita bisa melihat Tuhan dalam proses yang tidak enak sekalipun, dan orang-orang sulit yang ditaruh di sekitar kita sekalipun, karena kita percaya manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, kita akan selalu bisa bersyukur. Kita akan selalu bisa melewati segala sesuatu. Kita nggak akan menolak, kita jadi menerima. Nah ini tadi ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di sana. Saudara, di Nazaret, mereka menolak, perhatikan ya, waktu mereka kecewa, mereka jadi menolak. Ngerti ya? Orang kalau udah kecewa nih, langsung resisten gitu loh, resisten. Jadi suami ngomong enak juga kedengeran nggak enak, saudara. Istri ngomong enak kedengeran nggak enak. Kamu kalau udah kecewa sama seseorang, misalnya saya kecewa sama Bu Rita, walaupun Bu Rita ngomong enak, tetap aja buat saya nggak enak. Karena orang yang kecewa akan menolak. Perhatikan tadi, mereka kecewa dan akhirnya menolak, dan akhirnya tidak banyak mujizat yang dilakukan di Nazaret. Mestinya kan Yesus, misalnya Yesus ada di Depok, tinggalnya di Depok. Wih, harusnya Depok udah, ngerti ya saudara ya? Jadi harusnya Nazaret itu tempat ininya loh, tempat dibesarkannya Mesias loh. Mestinya mujizat lebih banyak dilakukan di situ. Tapi kenapa jadi nggak banyak mujizat di Nazaret? Karena mereka menolak dan akhirnya kecewa dan akhirnya menolak. Pokoknya waktu kita kecewa kita jadi menolak deh. Waktu suami kita mau peluk kita aja kita jadi apa pasti. Orang bikin baik juga kita langsung ya pokoknya menolak, resisten ya. Hati-hati deh kalau kita udah jadi orang yang kecewa, biasanya kita selalu menolak. Dan akhirnya apa? Kasihan. Karena dia menolak berkat Tuhan juga. Dia menolak pemulihan dari Tuhan, dia menolak kesembuhan dari Tuhan. Kecewa itu membuat orang resisten atau menolak. Dan akhirnya, seperti tadi ya, tidak banyak mujizat yang dilakukan. Atau artinya adalah kita jadi kehilangan banyak mujizat. Kita jadi kehilangan banyak hal yang baik. Jadi hari ini, saya berdoa supaya setiap kita merdeka dari kecewa. Yang pertama ekspektasinya harus kepada Tuhan ya, jangan lihat manusia, dan yang kedua juga pandang kepada Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita kerjakan ini kita akan merdeka dari kecewa. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kok aku nggak kedengeran ya suaranya? Ya. Halo. Oke. Oke. Terima kasih Bu Virgi untuk firman yang disampaikan malam hari ini. Saya akan buka sesi pertanyaan untuk kita yang mau bertanya seputar tema merdeka dari rasa sakit hati. Ada 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya dong mau. Oke, Ibu Rita silakan. Ya. Bu Virgi. Yes. Nah, tadi yang Ibu sampaikan tentang bahwa kita tidak usah, maksudnya gini loh, kalau kita bicara kepada orang yang terutama belum hidup di dalam Tuhan, pasti ini akan ada pertanyaan kayak gini. Kalau gitu kita hidup pasrah aja dong, gitu. Nggak perlu ada cita-cita, sementara ada kata-kata, gapailah cita-citamu setinggi langit. Karena tujuan atau cita-cita itu dia memotivasi orang untuk bergerak ke langkah itu. Nah ini gimana Bu? Ya. Kan pasti ada yang kritis kayak gitu, jemaat itu pasti ada yang bertanya kayak gitu. Gimana Bu jawabnya? Ya memang saya percaya bahwa pemahaman orang itu nggak sama ya Bu. Yang pertama, kedua, ketiga, orang yang ya baru-baru kenal Kristus, sama yang akhirnya dia semakin dewasa dalam Kristus, pasti nggak sama. Makanya saya tadi percaya bahwa kita ini mestinya, nah tapi untuk sampai di sini belum tentu sama ya. Ini kan orang tadi bisa beda-beda ya tahapan imannya ya, kedewasaan rohaninya. Tapi sebenarnya memang kalau boleh belajar dari sekarang, kita memang harusnya bukannya kita nggak punya cita-cita, tetapi tidak punya keinginan selain dari Tuhan itu sendiri. Makanya Daud itu bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Daud selalu bilang, aku menginginkan Tuhan dan bukan yang lain. Nah, jadi prinsipnya adalah cita-cita terus dong kita kerjakan. Bahkan seperti saya hari ini, saya tetap mengerjakan bagian-bagian saya, ada bisnis juga, anak-anak saya juga. Kemarin nih anak saya ada yang paling besar udah kuliah ya, mau kuliah. Masuk UI, tapi juga dia mau ngambil kedokteran. Jadi dia ambil 2 gitu. Saya bilang, bisa nggak Bang? Bisa. Maksudnya terus, tetapi dia harus tahu bahwa keinginan dia semuanya karena untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada lagi keinginan karena ingin mendapatkan sesuatu, karena ingin dihargai. Yang begitu harusnya udah nggak ada. Tapi ya sekali lagi memang itu tergantung dari kedewasaannya orang itu ya. Kan iman itu tergantung dari apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi setiap hari. Tapi ya contohnya anak saya selalu bilang, the sky is your limit. Kamu boleh cita-cita setinggi apapun, tapi ingat nak, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak satu pun yang dari keinginan kamu itu untuk yang lain lagi. Mereka bisa ngerti sih, dan ya aku membesarkan mereka dengan cara seperti itu. Jadi begitu Ibu Rita, memang ya ini harus didengar sih oleh jemaat, tetapi memang nanti responnya beda-beda ya Bu ya. Ya, pasti akan ada pertanyaan seperti itu. Kalau gitu kita nggak perlu ada cita-cita dong kalau semuanya namanya apa ya, udah pasrah aja gitu kan. Pasrah kan juga nggak boleh kan, maksudnya menyerah pada keadaan gitu loh. Ya nanti gimana aja kan, gitu juga nggak bisa juga ya Bu. Pasti kita memotivasi orang untuk, apalagi mengenai pendidikan, mengenai cita-cita anak gitu kan. Termasuk cita-cita anak saya misalnya, aku mau gini gitu kan, nggak mungkin kita cut gitu kan. Iya, jadi kalau masalah ini bukan berarti cita-cita, tapi ekspektasi. Ekspektasi itu kita berharap orang lain melakukan ini. Kita berharap ketika kita mengerjakan ini, kita dapat ini. Nah, itu memang harusnya sudah nggak ada sih. Karena dalam hidup ini kita harus benar-benar tulus, yang tadi saya bilang. Tulus itu artinya kita lakukan seperti untuk Tuhan itu, kalau C3, 23, bukan untuk manusia. Jadi walaupun ada upah, nggak ada upah, mau nanti dilihat, nggak dilihat, diperhatikan, kita tetap kerjakan. Jadi cita-cita boleh Bu, setinggi langit, tapi jangan ada ekspektasi waktu kita, misalnya kan gini, oh aku bikin persekutuan nih, supaya nanti, nah itu loh, jika nanti itu nggak terjadi, biasanya orang suka kecewa. Nah itu dia. Nggak pamrih mungkin ya, nggak pamrih. Nggak pamrih. Ya. Oke Bu, terima kasih. Oke, makasih Bu Rita untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Ibu Anita mungkin, atau Bapak Fendi yang baru bergabung, siapa nih? Ibu Erika ya? Ada Ibu Erika? Ayo Ibu Erika. Di-mute Bu. Unmute. Shalom Bu Erika. Shalom, apa kabar semua? Luar biasa. Baik, luar biasa. Mbak Rita, I miss you so much. Mbak Rita, I miss you. Oh iya, miss you too. Bu Erika, ada yang mau ditanyain seputar khotbah tadi? Sorry Erika baru join tadi, jadi baru join. Pak Denny nih yang ngingetin Erika terus. Makasih Pak Denny. Ya. Pak Denny. Nggak dengar dia. Ya Bu. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan yang lain ya. Ada pertanyaan nggak untuk satu pertanyaan terakhir? Karena waktu kita udah mepet nih, tinggal 2 menit lagi. Nggak terasa 1 jam ya? Ya, kurang ya. Kurang. Ayo, Pak Nathan mungkin mau nanya, Pak Nathan. Pak Fendi nih nggak kedengeran suaranya. Di unmute Pak. Udah. Tutup ya. Oh, oke. Oke, ada lagi pertanyaan atau kesaksian. Mungkin ada kesaksian seputar merdeka dari kecewa. Pasti kita semua kan pernah ada rasa kecewa, tapi udah merdeka gitu. Coba, ada yang mau kesaksian? Karen, senyum-senyum aja dia. Bu Anita ya? Udah di-unmute nih Bu Anita. Apa ya, udah datang telat nih, aduh. Maaf sebelumnya. Selamat malam Bu Virgi, selamat malam semua. Shalom. Selamat malam, shalom. Apa nih, ditembak ke Eva nih, ngomong apa?
Mungkin apa ya? Tadi Bu Virgi bilang ekspektasi kita kepada orang ya. Dalam artian, contohnya juga udah banyak sih tadi. Cuman kalau seandainya orang itu jelas-jelas salah, itu bagaimana kita memandangnya ya Bu Virgi? Ya. Kalau ekspektasi yang saya terima tadi, menurut pemikiran saya, misalnya saya mau suami saya lemah lembut, saya mau sahabat saya tuh kalau saya lagi susah datang banyak banget kan maunya. Terus mereka enggak melakukan, itu saya kecewa. Contohnya misalnya kayak begitu. Tapi kalau seandainya orang itu jelas-jelas salah, terus bagaimana cara saya memandang permasalahan itu supaya saya nggak kecewa? Gitu. Nah, itu beda nggak dengan contoh yang Bu Virgi kasih? ya. Jadi itu memang yang tadi saya bilang poin 2 tuh, kita memandang Tuhan. Misal ya, saya juga pernah sih, misalnya suami saya salah gitu ya, atau teman pelayanan kita, partner salah, itu pernah saya alami. Kita bicara dong tentu ya, kita tegur ya, kita tegur. Bukan berarti juga kita kayak orang diem, melulu udah pasrah aja yang tadi kata Bu Rita ya. Enggak. Ini kita lagi bicara tentang kecewa. Kita tegur, tetapi kita hanya bicarakan masalahnya. Kesalahannya apa? Misalnya, kok kamu bohong sih gitu ya. Orang yang nggak kecewa itu akan bisa konsentrasi pada kesalahannya. Misalnya, masalah bohongnya aja. Tapi kalau orang yang kecewa, bisa loh dia sampai segala-gala tuh dia omongin. Misalnya, kamu tuh emang dari dulu ya nggak pernah berubah ya. Orang lain mana gitu loh ya. Jadi, Mungkin. ya itu orang kecewa aja kelihatan tuh dari situ tuh. Tapi kita konsentrasi dengan kesalahannya dan kita cari solusi bareng begitu ya, kita bicarakan. Jadi kalau ada orang yang salah pun tetap kita tegur, tapi jika nanti dia tidak berubah juga atau memang akhirnya dia nggak minta maaf juga sama kita, ya jangan kecewa tadi itu loh. Karena ya itulah manusia, tapi waktu kita ngelihat Tuhan, pasti kita nggak akan kecewa gitu. Memang manusiawi banget sih Bu, kalau ngelihat apa ya manusia itu, aduh gimana ya, ada aja deh, nggak mungkin nggak deh, semalaikat-malaikatnya kita tuh pasti, makanya tadi saya bilang jangan lihat manusianya, kita gagal pasti. Akhirnya kita selalu urusan sakit hati, kecewa, hari ini sembuh, besok kena lagi, kan makanya ada orang bilang udah luka belum sembuh, baru mulai sembuh, udah terluka lagi. Luka Nah itu lagi. iya. Jadi nggak apa-apa Bu, kalau ada yang teman salah tetap sih, bukan berarti kita tidak bicarakan sih kesalahannya. Tapi kalau nanti ternyata dia nggak mau berubah atau dia nggak minta maaf sama saya dan tidak merasa bersalah, well, kamu harus nggak kecewa gitu loh. Kamu harus sudah merdeka dari kecewa. Ya, jadi orang yang dengar firman ini mestinya udah bisa senyum lebar sih ya. Nggak ada persoalan lagi ya dalam hidup kita ya. Saya sudah merdeka dari kecewa gitu. Hatiku anti gores gitulah kira-kira. Handphone kali. Ya. Iya. Terima kasih Bu Oke. Virgi. Makasih Iya. Bu Anita untuk Banyak sih pertanyaannya. orang tuh, Sama. banyak orang saya tambahkan ya, kita tuh tidak berhasil bicarakan tentang kesalahan, terutama dalam hubungan. Akhirnya kita jadi bicarain yang lain. Belum lagi kita bawa-bawa, bapakku, kamu memang begitu sih, ibu kamu juga begitu, orang tuamu. Nah itu tuh yang jadinya, itu karena masih kecewa. Tapi sekarang kalau nggak kecewa, saya pikir kata-kata kita udah berubah banget ya. Kita udah bisa ngomong tuh dalam kebenaran. Oke. Aku mau nanya sedikit Ibu. Kadang Ya. kan ada orang bilang gini, aku sih sakit hati. Gini, aku sih nggak sakit hati, cuman kecewa. Nah itu gimana? Sama nggak sih? Iya kan? Aku nggak sakit hati kok, cuma kecewa aja gitu. Beda tipis. Iya. Kalau kecewa itu sih seperti tadi orang Nazaret, kecewa bukan sakit hati sih. Itu kecewanya masih di level, yaitu tadi ekspektasinya nggak didapat, lalu juga karena dia mandang orang lain. Tapi kalau sakit hati itu saya menilainya sih saking sering kecewa jadi sakit hati gitu loh. Jadi udah Ditumpuk apa ya, dalam gitu ya. Nah itu hati-hati banget. Karena di Yeremia 17 dibilang begini, hatinya sudah membatu. Orang kalau udah sakit hati, pernah lihat cancer hati, kanker hati itu kan
hati itu jadi keras loh. Keras. Bayangin ya, hati itu kan pernah beli hati ayam ya, hati kan biasanya lembek ya. Sama dengan hati manusia juga sebenarnya begitu. Tapi sampai dibilang di Mazmur 17, hatinya sudah membatu, betapa liciknya hati. Tidak ada lagi yang bisa memperbaikinya. Nah, hati-hati, orang yang sakit hati itu bisa hatinya lama-lama keras kan, membatu. Itulah cancer tuh seperti itu, kanker hati. Nggak kebetulan kanker hati itu jadi keras, karena hatinya udah membatu, sehingga udah ya nggak bisa terima apa-apa lagi. Nah, orang seperti ini ya karena kecewa tadi. Jadi kecewa yang berkepanjangan itu akan bikin kita sakit hati. Makanya jangan kecewa. Merdeka dari kecewa. Pandang aja Tuhan terus. Pasti kita bahagia. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Kita cukup sampai di sini ya, karena udah jam 9:05. Oke, Pak Denny ada pengumuman? Nggak ada. Nanti Nggak ada. Bu Virgi 2 syafaat sama pengutusan berkat. Oke, langsung Bu. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang selalu kami pandang dalam segala situasi, yang selalu berhasil membuat kami tidak kecewa. Diberkatilah orang yang berharap dan memandang kepada Tuhan. Malam hari ini aku percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Aku berdoa buat semua orang yang sudah ikut dalam ibadah malam hari ini, apa yang baik Tuhan berikan kepada mereka. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan berbuah-buah. Mereka dan kami semua tidak kecewa lagi, tapi kami bisa berbahagia di dalam Tuhan. Dan orang yang melihat kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam Corona Academy ini, biarlah setiap kami boleh belajar banyak hal dari Tuhan, sehingga kami semakin indah di dalam Tuhan. Aku berdoa buat PDO Mustika Ratu, semua anggotanya, pengurusnya, biarlah Mustika Ratu ini Tuhan, persekutuan doa ini terus bersinar di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang berjumpa dengan Kristus lewat persekutuan ini. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan adalah Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatunya. Aku juga berdoa buat kawan-kawanku yang hari ini bersama-sama dengan aku, Tuhan. Mereka yang kekurangan, biarlah Engkau Jehovah Jireh yang memenuhi kebutuhan mereka. Kalau ada hubungan antar suami istri yang sedang dingin, biarlah Tuhan kasih-Mu memulihkan, sebab kasih-Mu tidak pernah gagal. Apapun yang mereka sedang rindukan, Tuhan menjawab sesuai dengan kemurahan, kuasa, dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap kami angkat tangan kami, dan kami terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Virgi. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Virgi. Teman-teman Terima kasih Bu semuanya. Virgi semuanya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Malam. Terima kasih. Tuhan Sampai berkati. ketemu Dah. lagi minggu depan. Selamat ya Pak Den. Nanti di Selamat malam semua. Hai Kak Debbie, kamu baru kelihatan. Happy. Pak Hai Bu Denny. Virgi. Dadah, God bless. God bless Thank you. you. Pak Denny, thank you ya Mbak Rita. Ya, sampai ketemu lagi ya. Oke, Pak Den. Ya, Keep in touch ya. Bye. ya bye-bye. Bye-bye. Ya, pamit mundur Pak Denny, Bu Rita semua. Bye-bye. Dadah. God bless you all. God bless you. Udah paling telat duluan keluar. Dah. Dadah semua. Oke. Close ya, nanti nonton di YouTube ya. Yuk, bye-bye. Oke, Oke, bye. Dah.